pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang knowledge management system. Langsung aja. Pertama kita bahas tentang definisi knowledge management terlebih dahulu. Knowledge management system itu tergantung dari cara organisasi menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan. Salah satu definisi knowledge management adalah proses sistematis untuk menemukan, memilih, mengorganisasikan, menyaringkan, dan menyajikan informasi dengan cara tertentu yang dapat meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam suatu bidang kajian yang spesifik. Atau secara umum, knowledge management adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan yang kompetitif. Nah, gambaran lingkungan kegiatan manajemen pengetahuan yaitu yang pertama itu membangun ruang penyimpanan pengetahuan ke knowledge repository, kemudian yang kedua menyempurnakan akses ke pengetahuan, yang ketiga memperbaiki lingkungan pengetahuan dan mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Nah, kemudian tipe kegiatan manajemen pengetahuan yang pertama itu ada mengumpulkan dan menggunakan ulang pengetahuan terstruktur. Pengetahuan sering tersimpan dalam beberapa bagian dari output yang dihasilkan oleh organisasi, seperti desain produk, proposal, dan laporan kegiatan. Prosedur-prosedur yang sudah diimplementasikan dan terdokumentasikan, dan kode-kode software yang semuanya dapat digunakan ulang untuk mengurangi waktu dan sumber yang diperlukan untuk membuatnya kembali. Yang kedua, mengumpulkan dan berbagi pelajaran yang sudah dipelajari atau lesson learned dari praktek-praktek. Tipe-tipe kegiatan ini mengumpulkan pengetahuan yang berasal dari pengalaman yang harus diinterpretasikan dan diadopsi oleh user dan konteks yang baru. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sumber dan jaringan kepakaran. Kegiatan ini bermaksud untuk menjadikan kepakaran lebih mudah terlihat dan mudah diakses bagi setiap karyawan. Dalam hal ini, untuk membuat fasilitas koneksi antara orang yang mengetahui pengetahuan dan orang yang membutuhkan pengetahuan. Yang keempat, membuat struktur dan memetakan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan performansi. Kegiatan ini memberikan pengaruh seperti pada proses pengembangan produk baru atau di desain ulang proses bisnis dengan menjadikan lebih eksplisit atau terbuka dari pengetahuan yang diperlukan pada tahap-tahap tertentu. Kemudian yang kelima, mengukur dan mengelola nilai ekonomis dari pengetahuan. Banyak organisasi mempunyai aset intelektual yang terstruktur seperti hak paten, copyright, software license, dan database pelanggan. Dengan mengetahui semua aset ini, memungkinkan organisasi untuk membuat revenue dan biaya untuk organisasi. Yang keenam, menyusun dan menyebarkan pengetahuan dari sumber-sumber eksternal. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak menentu telah meningkatkan kepentingan dan kesungguhan pada bisnis intelligence system. Dalam kegiatan ini, organisasi berusaha mengumpulkan semua laporan dari luar yang berhubungan dengan bisnis. Kemudian tujuan penerapan knowledge management yang pertama itu untuk penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang struktur dengan baik, maka organisasi akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga organisasi akan dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, untuk peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan organisasi itu akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Kemudian yang ketiga itu kemampuan beradaptasi. Nah, organisasi akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari organisasi akan meningkat.
Nah, tahapan pengembangan manajemen pengetahuan dalam organisasi. Yang pertama adalah knowledge shortage. Nah, di sini tak ada konsep, tak ada proses informasi, dan tak ada sharing informasi. Yang kedua, knowledge aware. Nah, pada tahapan ini kita sadar akan kebutuhan manajemen pengetahuan. Ada beberapa proses manajemen pengetahuan, ada teknologi, ada isu tentang sharing informasi. Kemudian yang ketiga ada knowledge enable. Nah, ini memanfaatkan manajemen pengetahuan, terus mengadopsi standarnya. Kemudian isu-isu yang berkaitan dengan budaya dan teknologi. Yang keempat ada knowledge manage. Ini kerangka kerja yang terintegrasi merealisasikan manfaat isu-isu pada tahap sebelumnya yang sudah teratasi. Yang kelima ada knowledge centric. Nah, ini manajemen pengetahuan yang merupakan bagian dari misi. Nilai pengetahuan diakui dalam kapitalisasi pasar. Manajemen pengetahuan terintegrasi dalam budaya. Nah, pentingnya knowledge management itu karena implementasinya memberikan manfaat pada bidang operasi dan pelayanan, dapat meningkatkan kompetensi personal, memelihara ketersediaan knowledge dan inovasi serta pengembangan produk. Nah, contohnya betapa pentingnya peran knowledge management adalah apabila perusahaan menghadapi kasus pengunduran diri dari karyawan yang memiliki knowledge yang menonjol. Sementara pada saat itu belum ada transfer knowledge bagi penggantinya. Bisa terjadi kepindahan karyawan itu diikuti dengan kepindahan pelanggan. Nah, bagi organisasi yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan dalam organisasinya, perlu menyadari yang pertama bahwa pengetahuan ada pada orang dan bukan pada sistem. Nah, meskipun sistem punya data dan informasi yang dapat membantu proses pengetahuan. Contoh aplikasi manajemen pengetahuan. Aplikasi manajemen pengetahuan terhadap perusahaan, pengetahuan dapat dikelola secara kontinu, produktif dan efektif oleh aplikasi manajemen pengetahuan yang dapat dibangun. Pengetahuan perusahaan dapat diperoleh dari dokumentasi prosedur, proses, kebijakan formulir, kemudian pekerja, perilaku hubungan antar relasi, dan kultur organisasi. Pengetahuan dapat dikelola oleh sistem melalui setiap orang dan semua orang dalam perusahaan seperti direktur, administratif, para pekerja, tim proyek. Nah, kemudian peran ahli dalam manajemen pengetahuan. Dalam manajemen pengetahuan, peran ahli itu sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Nah, para ahli ini bertugas untuk menentukan sistem pengetahuan mana yang sesuai dan cocok dengan karakteristik perusahaan. Dalam proses penentuan tersebut, informasi atau pengetahuan yang telah masuk ke perusahaan akan mengalami proses penyaringan. Penilaian proses penyaringan diukur dari kebutuhan perusahaan dan manfaat apa yang akan didapat perusahaan dari informasi tersebut. Nah, setelah mengalami proses yang sedemikian dan informasi yang ada sudah sesuai, maka informasi atau pengetahuan tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, dan tingkat inovasi yang lebih tinggi. Nah, pengaruh yang diberikan knowledge management terhadap proses bisnis organisasi, yang pertama itu penghematan waktu dan biaya, kemudian peningkatan aset pengetahuan, yang ketiga kemampuan beradaptasi, yang keempat peningkatan produktivitas. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.